Mengejutkan, Gibran membuka kotak Pandora Jokowi. Andaikan Gibran tidak menjadi cawapres Pilpres 2024, biasa-biasa saja, sebab money politik dalam pemilu sudah biasa sejak pemilu 1971. Bahkan pencurian suara juga sudah merupakan bagian dari pemilu itu sendiri. Namun, Pilpres menjadi ramai tahun ini karena ikutnya Gibran sebagai cawapres. Pilpres 2024 sejatinya juga bisa saja sekalipun ada cawapres yang bernama Gibran, asalkan beliau bukan anak Jokowi. Bahkan, Pilpres mungkin juga berjalan normal saja sekalipun Gibran itu anak Jokowi, asalkan beliau sudah bukan penguasa. Sebab pewarisan kekuasaan partai ke anak cucu soal biasa juga di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh Megawati, SBY, dan tokoh-tokoh partai lain di Indonesia. Blessing in disguise. Dalam Pilpres 2024 ini, justru dengan tampilnya Gibran sebagai cawapres, sebab Gibran dapat membuka kotak Pandora mengenai misteriusnya sang ayah Joko Widodo. Gibran juga membuka kotak Pandora yang menyelimuti mobil SMK yang misterius. Gibran juga membuka aib ayahnya yang terlibat kasus korupsi, baik ketika menjadi wali kota, gubernur, maupun Gibran juga membuka kedok Jokowi yang selama ini tampil ndeso, ternyata seorang pembunuh berdarah dingin. Gibran yang dengan adiknya dilaporkan ke KPK karena kasus korupsi, membuka kedok ayahnya yang menyuburkan korupsi dengan mengamputasi kewenangan KPK. Gibran yang berbohong tentang ijazahnya sekaligus membuka aib ayahnya sendiri yang memiliki ijazah palsu. Kasus yang masih berlangsung di pengadilan. Gibran yang tidak tahu diri membuka kotak Pandora ayahnya dan oligarki yang merekayasa putusan MK dan KPU mengenai syarat umur seorang capres-cawapres. Gibran yang dicalonkan PDIP sebagai wali kota Solo membuka keaslian ayahnya yang dianggap petugas partai, ternyata seorang pengkhianat kelas kakap. Gibran yang tampil sambil membungkuk di depan para senior, membuka jati diri ayahnya yang dianggap bodoh, ternyata sangat licik. Semua rahasia busuk Jokowi, khususnya mengenai mobil SMK, korupsi di DKI, pembunuhan 849 petugas KPPS dan 6 laskar FPI, pemasungan kewenangan KPK, serta cawe-cawenya dalam Pilpres 2024 terbongkar dengan tampilnya Gibran. Bak peribahasa Melayu yang mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Artinya, karakter anak tidak jauh berbeda dengan apa yang dimiliki sang ayah. Seri pertama ini, penulis mengkomunikasikan mobil ajaib karya Jokowi yang bernama ASMK. Jokowi, seorang pembohong. Yayasan Wali Kota Sedunia, The City Mayor Foundation, tahun 2012 merilis 10 wali kota terbaik peringkat dunia. Jokowi dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia. Alasan yayasan, Jokowi berhasil menjadikan Solo sebagai kota seni budaya. Kedua, ini yang menarik. Jokowi serius kampanye anti korupsi. Benarkah Jokowi anti korupsi? Saya lalu maklum mengapa salah satu pernyataan guru-guru besar UGM yang mengatakan pemimpin boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Jokowi waktu itu, tahun 2012, juga memperkenalkan mobil buatan murid-murid SMK Solo. Terbersit dalam pikiran sebagian masyarakat Jawa. Hilang Habibie, muncul Jokowi yang menjadikan Indonesia sebagai negara otomotif. Sebab Habibie adalah seorang pertama di Asia Tenggara yang memproduksi helikopter. Namun, masyarakat yang cerdas penasaran, sebab Habibie diketahui sebagai satu dari 10 orang di dunia pada abad ini yang memiliki IQ tinggi 200. Hal tersebut dibuktikan dengan gelar akademik tertinggi yang dimiliki.
doktor. Bukan doktor honoris causa. Jabatan akademik tertinggi pun diraih, yakni profesor. Bukan pula profesor honoris causa. Gelarnya dibuktikan dengan penemuan Habibie crack teori. Teori Habibie ini menyelamatkan perusahaan pembuatan kapal terbang. Sebab sebelumnya pesawat yang terbang dari Eropa ke Asia Tenggara, bodinya retak-retak. Pasca penemuan teori Habibie, pesawat terbang tidak lagi mengalami retak-retak. Bagaimana Jokowi memiliki ilmu pembuatan mobil seperti Habibie? Habibie sewaktu acara takziah istrinya mengisahkan bagaimana beliau menemukan teorinya tersebut. Dikisahkan beliau punya 2 kawan sekuliah di Jerman, keturunan Yahudi. Mereka berdua setiap semester selalu memperoleh nilai IP tertinggi, 4. Penasaran, Habibie nginap di tempat kos kedua mahasiswa tersebut. Habibie ingin tahu bagaimana cara mereka belajar. Habibie pukul 2 dini hari bangun untuk ke toilet. Habibie terkejut karena menyaksikan salah seorang mahasiswa Yahudi itu sedang belajar. Namun, Habibie terheran-heran ketika mengetahui apa yang dibaca mahasiswa Yahudi itu bukan buku pelajaran, bukan pula Taurat, kitab suci agama Yahudi. Mahasiswa Yahudi itu menyaksikan keheranan Habibie lalu berucap, "Kalau umat Islam tahu betapa dahsyatnya isi Al-Quran ini, mereka tidak akan kalah, kapan dan dimanapun." Habibie sejak peristiwa itu bangun dini hari, tahajud dan membaca Al-Quran seperti yang dilakukan mahasiswa Yahudi tersebut. Beliau pun membaca kisah Abbas ibnu Firnas, sarjana Islam yang pertama kali membuat kapal terbang. Olehnya, sekalipun negara-negara barat yang pertama memproduksi kapal terbang, tapi dalam sebuah buku dirgantara di dunia, Abbas ibnu Firnas disebut sebagai pemrakarsa pembuatan kapal terbang. Diketahui juga Abbas ibnu Firnas termotivasi untuk menciptakan kapal terbang karena membaca surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ayat Al-Quran inilah yang memotivasi Abbas ibnu Firnas untuk melakukan percobaan pembuatan kapal terbang. Habibie, berdasarkan kisah Abbas ibnu Firnas ini, termotivasi untuk menemukan Habibie crack teori. Nah, Jokowi dan mobil SMK. Masyarakat Indonesia sebagainya percaya Jokowi lebih hebat dari Habibie. Sebab helikopter ciptaan Habibie perlu bahan bakar sewaktu-waktu, masuk bengkel untuk perbaikan sana sini. Namun ASMK Jokowi lebih hebat. Sebab ASMK tidak perlu isi BBM, ganti oli dan masuk bengkel. Bahkan belasan tahun sejak tahun 2012, mobil ASMK berjalan di jalan-jalan Pulau Jawa tanpa kelihatan oleh manusia normal. Ia hanya bisa dilihat oleh makhluk gaib. Dahsyatnya, helikopter NBO 105 ciptaan Habibie hanya dipesan puluhan unit, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tapi ASMK menurut Jokowi dalam wawancaranya, sudah ada 6.000 pesanan. Sesuai dengan budaya sebagian masyarakat Jawa, pemesanan mobil ASMK tersebut masih di alam gaib. Bahkan, wakil presiden yang seorang kiai pun ikut-ikutan percaya tahayul bahwa mobil ASMK tersebut muncul di alam khayalan Jokowi. Mungkin, tunggu Gibran jadi presiden ketika Indonesia menjadi negara komunis tahun 2045. Baru para pemesan tersebut muncul dengan ASMK, mobil buatan negara Tiongkok. Memprihatinkan perilaku rakyat Indonesia yang percaya akan kebohongan Jokowi dan keluarganya. Maka, tidak mustahil 8 anggota MK juga akan terpukau dengan drama 2 Menko dan 2 Menteri yang tampil dalam persidangan MK. Apakah Gerbong 1 dan 03 akan berontak jika MK menolak gugatan mereka? Sukar diprediksi. Satu hal yang pasti, Prabowo tidak bisa dikendalikan masyarakat Aceh. Sumatera Barat tidak bisa ia kendalikan, Sulawesi Selatan dan Irian Barat. Tragisnya ketika Wakil Presiden Gibran mengunjungi 4 wilayah tersebut, beliau disambut dengan spanduk "Selamat datang, Wakil Presiden Bansos".
Bagaimana menurut pendapat Anda?